Sanggup membangunkan anaknya jam 3 malam, mengawalnya untuk tidak main handphone, tidak nonton TV, belajar bahasa Arab, baca kitab kuning, ngapal Quran, sampai tidur jam 10 malam. Ada yang sanggup? Aku ya ora iso. Saya nggak sanggup, Pak. Saya nggak sanggup, Bu. Ponakan saya wajib mondok. Anak saya wajib mondok. Sing ora gelem mondok, pecat jadi anak. Setuju? Wah, sadis juga orang ibu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tegak sini. Ini kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, stilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedulur sederek sedaya? Padha kabeh sugih, waras, apik. Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil. Ada anak yatim yang ayahnya sudah meninggal. Ya, yatimnya memang meninggal ayahnya. Menganggap dunia ini sudah kiamat. Petang ini kita diberikan satu pelajaran. Jangan bergantung pada suami, karena suami bisa mati dan bisa kawin lagi. Betul, Bu? Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok jadi. Loh, kok urung ya? Jangan bergantung kepada sawit, karena umurnya sudah 25 tahun, replanting. Jangan bergantung kepada harta, harta akan binasa. Jangan bergantung kepada rupa, karena wajah akan berganti. Apalagi kalau skincare-nya murah. Tapi bergantunglah kepada Allah. Ditinggalkan suami, anak masih bayi, 6 orang, tidak putus asa. Itu adalah almarhumah ibunda dari Bapak Abdul. Apa pula Abdul Somad? Abdul Wahid. Ternyata di balik sosok Bapak Abdul Wahid yang muda, yang cerdas, yang pandai, yang sukses, ada perempuan yang luar biasa. Berapa perempuannya? Yang pertama ibunya, yang kedua bojone. Maka kalau ada seorang laki-laki yang hebat, yang tangguh, itu dilahirkan dari seorang perempuan yang luar biasa. Ibu mau anak ibu hebat? Ibu mau anak ibu tangguh? Maka ibu mesti luar biasa, bukan biasa di luar. Ini sekarang perempuan-perempuan ini kena penyakit 6L. Lemah, letih, lesu,
letoy, loyo, lunglai. Suami baru keluar kota 3 hari, nangis, mata bengkak sebesar bakso. Suami baru pergi sebentar saja, langsung mencakar dinding. Mudah-mudahan ibu yang hadir hari ini bisa mengambil semangat almarhumah ibunda dari Bang Abdul Wahid. Siap? Dari bunyinya enggak siap. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu yang hadir di Lubuk Dalam ini menjadi ibu-ibu yang solihah bagi anak-anaknya, insya Allah. Almarhumah ibunda Bang Abdul Wahid, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. Jadikan anaknya yang soleh jadi pemimpin Riau, mengalir pahala ke kuburnya, ya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau ibu mau anaknya sekolah, kalau ibu mau anaknya berhasil, maka ibu menjadi perempuan yang tegar, perempuan yang kuat, perempuan yang tidak pernah menyerah. Meninggal suami, 6 orang anak, bayi masih kecil, tak putus asa. Dan anaknya disekolahkan masuk pesan. Ini anak-anak, adik-adik mohon maaf, belajarnya di pesantren. Pesantrennya apa? Hidayatullah. Saudaraku di Lubuk Dalam, Anda ingin anak Anda selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari kecubung, selamat dari lim kambing. Masukkan anak Anda ke pesantren Hidayatullah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Waspadalah. Untuk apa Ustadz iklankan pesantren Hidayatullah? Supaya anak-anaknya selamat dan saya dapat amal jariah. Setuju? Saya nggak membangun pesantren, saya tidak mendirikan pesantren Hidayatullah. Tapi kalau anak-anak Hidayatullah ini tamat, anak bapak ibu masuk 6 tahun belajar, nyambung ke Al-Azhar Mesir, saya dapat amal jariahnya. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang kok somat? Soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa di antara bapak ibu yang bisa membangunkan anaknya tahajud jam 3 malam sampai ngontrol anaknya ngapal Quran dan mengawal anaknya sampai tidur jam 10 malam? Angkat tangan. Sanggup membangunkan anaknya jam 3 malam, mengawalnya untuk tidak main handphone, tidak nonton TV, belajar bahasa Arab, baca kitab kuning, ngapal Quran sampai tidur jam 10 malam. Ada yang sanggup? Aku ya ora iso. Saya nggak sanggup, Pak. Saya nggak sanggup, Bu. Ponakan saya wajib mondok. Anak saya wajib mondok. Sing ora gelem mondok, pecat jadi anak. Setuju? Wah, sadis juga orang Lubuk Dalam. Saya tausiah ke sana kemari, ngalor ngidul. Saya tausiah pergi ke sana kemari. Anak ponakan di rumah nonton TV, internet, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita? Benteng terakhir adalah pesan Bang Abdul Wahid. Tamat pesantren, candung
Bukit Tinggi, dikirim dari Tembilahan, Indragiri Hilir, 7 jam dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi 5 jam, 7 tambah 5 12 jam. Sanggup menyalahkan anak. Ibu tidak ada suami, ayah sudah meninggal. Petang ini kita belajar dari perempuan yang tegar, memasukkan anak ke pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu, enggak juga mau memasukkan anak ke pesantren, inna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu cuma ngomong pesantren. Memangnya dia ada mendirikan pesantren? Ono siji. Pesantren Az-Zahra Rimbo Panjang. Yang untuk laki-laki di mana? Di Palas. Namanya Nurul Azhar Palas. Tapi bayar Pak Ustadz, gratis. Cuman 20 orang setahun. 25 setahun, siji loro telu papat, sudah 4 tahun, selawe. Sekarang 100 orang cuman yang sanggup. Kenapa Ustaz Somad cuman sanggup 100 orang? Karena duitnya nggak ada. Itu 100 orang dapat biaya duit dari mana? YouTube. Ibu di Lubuk Dalam, bapak di Lubuk Dalam selalu nonton ceramah Ustaz Somad di YouTube. Ojo lali subscribe, like, share, and comment. Itu podo kabeh duit yang hasil nonton YouTube itu tidak diambil seperak pun. Itu untuk beli beras, beli ikan, makan santri, gaji guru, bayar air, bayar listrik. Bapak Ibu semua dapat amal jariahnya insya Allah. Tapi cuman 100 guys. 100 laki-laki, 100 perempuan. Piro? 200. Penduduk Riau piro? 6,7 juta orang. 100 itu nggak ada apa-apanya bro. Jadi kalau mau anak Riau ini bisa dapat sekolah pendidikan yang layak, Abdul Somad nggak sanggup. Karena saya sadar saya tidak sanggup. Yang sanggup itu adalah Gubernur Riau. Namanya loh, kok tahu? Saya ini merasa tidak mampu. Ini masalah pesantren dan santri nggak selesai dengan ceramah, nggak selesai dengan khutbah, nggak selesai dengan tausiah, tabligh akbar, jamaah ramai, pulang selesai, habis. Gimana tadi tabligh akbar di Lubuk Dalam? Sendalku hilang. Gimana tadi tabligh akbar di Lubuk Dalam? Helm hilang. Gimana tadi tabligh akbar di Lubuk Dalam? Suami hilang. Ya Allah, selamatkan semua suami-suami dari pelakor. Betapa takutnya mereka kehilanganmu, Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pesantren tidak ditolong? Kenapa santri tidak ditolong? Kenapa guru pesantren tidak dibantu? Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru ngaji. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Dapat tunjangan 300.000, ngambilnya 6 bulan sekali, disunat potong masal. Kalau ditanya kenapa tidak dikeluarkan duit, bupati, wali kota, gubernur, kenapa tidak dikeluarkan duit? Nggak ada duit Pemda. Padahal ternyata duit itu bisa diambil ke Jakarta. Sawit begitu banyak. Kemana mata memandang sawit. Belakang sawit, kiri sawit, depan sawit, kanan sawit. Boh, iki punya siapa sawit? 2 batang. Sawit semua.
Jalan kita rusak karena truk sawit. Lalu kita dapat apa dari sawit ini? Maka datang seorang laki-laki putra Riau memperjuangkan uang sawit. Jangan semuanya ambil di Jakarta. Uang sawit Riau, orang Riau mesti dapat. Diambil duit Riau ini ke Jakarta, dijolok duit ini. Akhirnya turun 1 triliun untuk Riau. Perjuangan Abdul Wahid yang memperjuangkan duit sawit ke Jakarta. Sebelum jadi gubernur, baru jadi anggota DPR RI, sudah berhasil memperjuangkan duit sawit Riau 1 triliun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya betul. 1 juta, 1000 juta, 1 miliar. 1000 juta, 1 miliar. 1000 miliar, 1 triliun. 1000 miliar, 1 triliun. 1 triliun itu kalau dibelikan cendol, penuh Sungai Siak. Berenang sambil minum, kok nyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata duit Riau ini banyak apa enggak banyak? Ternyata Riau ini kaya apa enggak kaya? Itu sawit yang di atas tanah Riau. Yang di dalam tanah Riau ini ada apa? Minyak kualitas paling tinggi di dunia, namanya minyak Minas. Minas itu di mana? Di Riau. Tapi minyaknya disedot, minyaknya ditarik, duitnya diambil ke Jakarta. Adakah gubernur yang berani mengambil duit itu ke Jakarta? Yang berani mengambil duit minyak Blok Rokan ke Jakarta, turun 3 triliun, namanya Abdul. Ini orangnya. Dia yang mengambil duit itu, dibawa ke Riau. Maka saya katakan, Bang Abdul Wahid, kalau begini ceritanya, nggak cukup cuman jadi anggota DPR RI, wajib jadi. Duit itu ambil nanti Bang Abdul Wahid ke Jakarta, ketuk pintu menteri-menteri, ketuk pintu presiden, ketuk pintu kementerian, bawa duit Riau ke Riau, bagikan ke pesantren, bagikan ke dai-dai, bagikan ke janda-janda, yang tua-tua, yang muda-muda, mudah-mudahan ditemukan dengan jodohnya lagi, insya Allah. Banyak juga, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kok ketok iki saiki aku ndelok yo kayak iki di Lubuk Dalam apa nang Palestina itu? Kok bendera Palestina kabeh? Ternyata orang Lubuk Dalam hatinya cinta kepada Palestina. Palestina itu orang Arab, Pak. Palestina itu orang Arab. Iki wong Lubuk Dalam wong Arab. Arab Nandi, Arab Melu, Arab Muleh, Arab cemas, Arab maklum. Mereka Arab, kita Jawa, Sunda, Melayu, Batak. Tapi yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur. Lihatlah orang Lubuk Dalam, sedang Palestina aja dia pikirkan, apalagi kamu.
Maka kalau mau nyari jodoh, carilah orang lubuk dalam yang setia. Pilihannya cuman nyoblosnya nomor. Jangan ada dusta di antara kita. So sweet, bestie. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa ada gambar Abdul Somad itu di antara Abdul Wahid SF Arianto? Apa hubungan Abdul Somad dengan mereka? Sama-sama Abdul. Kalau ibu membeli bakul di Bukit Batu, semua Abdul nyoblos nomor. Kumpulkan semua Abdul. Suami ibu yang ada namanya Abdul, kumpulkan semua. Pulang nanti buat persatuan istri Abdul. Foto kabeh nyoblos nomor siji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kenapa Abdul Somad mendukung Abdul Wahid? Jelas alasannya. Riau provinsinya luas. Di atas berbatasan dengan Sumatera Utara, Bagan Batu namanya. Turun ke bawah berbatasan dengan Jambi, apa namanya? Indragiri Hilir. Ke Indragiri Hilir 7 jam. Ke Bagan Batu, Bagan Siapi-api 7 jam. 14 jam. Diperlukan bupati yang gubernur yang muda, yang sehat, yang energik, dan itu ada pada Abdul. Kalau orang tua disuruh naik mobil 14 jam, balik qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Kalau pakai helikopter ke sana kemari, habis duit negara, habis APBD. Padahal itu bisa digunakan untuk pesantren, betul? Bisa digunakan untuk guru ngaji, betul? Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan permintaan kita, insya Allah. Amin. Ini kenapa pesawat ini nggak jadi terbang dari tadi? Habis minyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu saya meninggal tanggal 18 Maret habis sholat subuh 2019, tidak ada mobil ambulan yang mau mengantar ke kampung. Sombong rumah sakit ini, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Nggak mau dia ngasih ambulan. Sakit hati saya, dendam saya dengan perbuatan. Maka saya bilang ke Ustadz Al-Nof, kita mesti punya ambulan. Alhamdulillah kami sekarang sudah punya 2 ambulan gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Tapi ambulan kami cuman ada di pondok pesantren Nurul Azhar. Masyarakat Riau berapa banyak yang meninggal, yang sakit, yang melahirkan. 2 ambulan gak cukup, betul? Perlu gubernur yang tanda tangan ambulan, berobat gratis. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan. Takbir! Dari bunyi takbirnya ini tahan sejam lagi. Soalnya saya kalau takbir itu berarti udah ngomong setengah jam. Soalnya saya pernah ceramah pas saya bilang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah senggol-senggolan sama ini. Pulang kita. Ya nggak usah lah, payah parkir keluar dan sebagainya. Orang lubuk dalam ini orang yang berjuang bersama Pak Arwin. Dulu ketika masih hutan belantara, jalannya jalan tanah, jembatan-jembatan kayu. Sekarang jalan sudah hitam, jembatan sudah beton dan besi. Pak Arwin masih ada menjadi saksi. Adik-adik kecil kalian belum lahir, hari ini kalian masih disaksikan. Pak Arwin melihat jalan-jalan yang hitam mulai berlobang-lobang, bisa ikan lele hidup di dalam. Betul? Pak Arwin ingin supaya jalan-jalan ini bagus, maka dia lihat anak muda yang bisa memperbaiki, yang bisa menjadi pemimpin. Akhirnya dia pilih. Salahkah pilihan Pak Arwin? Pak Arwin adalah nih guys. Ya Pak Arwin. Beliau pemimpin kita, firasatnya tajam,
beliau orang pengajian, beliau orang masjid. Saya baru pulang dari Maroko 2009, ngajar di masjid. Beliau yang sudah pernah jadi bupati, malang melintang membangun Riau. Beliau duduk di lantai di bawah. Beliau orangnya rendah hati. Hari ini beliau turun gunung lagi. Mestinya beliau duduk di rumah dengan cucu-cucu nonton TV. Mestinya beliau berzikir, bertasbih. Tapi kenapa beliau turun gunung? Karena ingin Riau lebih baik di masa akan datang. Mudah-mudahan Pak Arwin disehatkan Allah, panjangkan umurnya, sehingga nanti bisa datang pelantikan Bapak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau, insya Allah. Amin ya Rabbal. Berkat doa Bapak Ibu semua. Jelas kenapa kita mendukung Bang Abdul Wahid. Ini ada 39 hari lagi menuju tanggal 27 November. Kalau ibu membeli ember mencuci sepatu, tanggal 27 November nyoblos nomor. Masih ada 39 hari lagi. Ibu siap ngajak jiran, tetangga, kawan, adik, bapak, ibu semua? Bapak-bapak siap ngajak istri, menantu semua? Ibu-ibu punya suami, suaminya ajak. Suami coblos nomor siji. Nek ora gelem. Ibu punya mantu, mantunya juga. Mantu coblos nomor siji. Nek sampean orang nyoblos nomor siji, tak pecat jadi mantu. Iso apa ora iso? Bapak ajak bini nyoblos nomor 1. Siapa? Tengok dari bunyinya. Kalau bapak beli kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak nggak sanggup ngajak bini, berhenti jadi laki. Setuju, Bu? Setuju kabeh iki. Apa Ibu? Oh, ada juga yang di belakang. Masya Allah. Memang lain kepala, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain pikirannya. Kalau yang di depan ini jelas. Aku mau dengar tausiah, mau melihat Ustadz Somad dari depan. Kalau yang belakang ini nggak tahu kita. Kata mereka nggak terlalu penting dari depan, karena Ustadz ini ganteng dari belakang. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Adapun mereka yang di ujung-ujung sana, kata mereka, Ustadz itu dari depan dari belakang sama aja. Yang penting aku bisa mendengar tausiah sambil makan bakso bakar. Terserahlah, mau yang di depan, mau yang di belakang, mau yang jauh, mau yang dekat, mau yang di bawah pohon. Podo kabeh nyoblos nomor 1. Ustadz Somad, ini ada tetangga saya, kawan saya yang masih ragu nyoblos nomor piro. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang orang lubuk dalam nggak bisa berpindah ke lain hati, besti. Sekali satu tetap, sekali siji tetap. Kaulah satu-satunya. Nanti besok ibu sambil masak nasi goreng, engkaulah satu-satunya. Bapak pun di ruang tamu tersenyum. Akukah dia? Abdul Wahid. Karena Wahid itu artinya Wahidun, satu. Maka yang nomor 1 ikut Wahid. Sing Wahid ikut nomor, ya wis. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini mau pilkada ini pasti banyak fitnah-fitnah, betul? Pasti banyak gosip-gosip, betul?
Nanti kalau ada orang yang menceritakan Bang Abdul Wahid itu begini, macam mesin pompong rusak, nggak usah diladeni, nggak usah dilayani. Itu semua adalah fit. Nanti kalau ada yang ngejek-ngejek, jangan kelahi. Terus kita ngelawannya apa? Pakai solawat. Katanya calon yang ditunggu Ustaz Abdul Somad itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man sholla alayya sholatan, sapa sing solawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Banyak-banyak sodako, banyak-banyak sholat hajat, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak somat. Maka banyak-banyak dengar ceramah Ustaz Somad, bagus. Banyak-banyak sodakoh, bagus. Banyak-banyak solawat, bagus. Banyak-banyak sholat hajat juga bagus. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajatnya supaya Bang Abdul Wahid SF Arianto jadi gubernur, wakil gubernur Riau. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ibu baca Yasin. Bismillah. Lubuk dalam si ono yasinan. Ibu-ibu yasinan hari apa? Jemua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal. Aku percaya, saya percaya. Soalnya di tempat lain yasinan udah nggak pakai suara lagi. Ada pula yasinan nggak jelas pangkalnya, ujung aja. Fayakun, turjaon. Tapi kalau membaca Yasin pelan macam tadi, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala fahum. Selesai membaca Yasin, masih ada 5 kali jemua. Siji loro telu papat 5. Bulan Oktober siji, bulan November jemua siji, jemua loro, jemua telu, jemua papat. Maka 5 kali Jumat lagi selesai baca Yasin, doa tawasulan. Ya Allah, berkat surah Yasin iki, tolong jadikan Bang Abdul Wahid dan Pak SF Arianto jadi pemimpin Riau. Iso. Grup-grup Yasin nanti buat seperti ini ya Bapak Ibu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La, semangat tahlil. La ilah. Rupanya datang angin kencang. Angin kencang. Terbukalah koran yang menutup piring. Nampak cuman mie kecil. La ilaha illallah. Rupanya tahlilnya karena mie, bukan karena lillahi ta'ala. Maka kita semua amal kita ini lillah. Alah, Ustaz Somad ikut lillah, lillah, lillah. Jangan-jangan dia ikut Pak Abdul Wahid itu ke sana kemari ngalor ngidul ngetan. Itu karena dia mau jadi kepala dinas. Ora iso. Jangan-jangan dia mau jadi kanwil Kementerian Agama. Aku ya ora PNS. Jangan-jangan Ustaz Somad itu nanti dapat pengaspalan jalan. Aspal apa? Aspala safilin. Bang Abdul Wahid jadi gubernur, Pak SF Arianto jadi wakil gubernur, Abdul Somad lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Abdul Somad sampai mati tetap jadi guru ngaji.
Ingat itu. Kalau saya lupa, siap jamaah lubuk dalam mengingatkan Abdul Somad. Ingatkan saya, datang ke Pondok Az-Zahra setiap Rabu subuh. Setiap Rabu subuh saya bacakan kitab Riyadhus Shalihin, terbuka untuk umum. Datang ke Jalan Kamboja, datang ke Rimbo Panjang. Ingatkan Abdul Somad, dulu kau berjanji di lubuk dalam. Apa janjinya? Kita mau selfie. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berkumpul lebih 40 orang. Lebih nih 40 orang. Hari ini kita berkumpul lebih 400 orang. Lebih. Hari ini kita berkumpul lebih 4.000 orang. Mobil-mobil yang mahal-mahal ini kalau kita mati semuanya tinggal. Betul? Ada orang lubuk dalam mati bawa mobil. Rumah-rumah yang bagus-bagus iki foto kabeh, nek mati tinggal. Betul? Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Apa yang kita bawa mati? Yang kita bawa mati hanyalah amal soleh, bukan soman. Bapak Bupati kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak Gubernur kami, amal solehnya mantap Pak Ustadz. Rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat berjamaah. Itu bukan amal pemimpin, bodoh. Semua bisa sholat, semua bisa puasa Senin Kamis, semua bisa baca Quran. Jadi pemimpin itu amalnya adalah menolong fakir miskin, menolong anak yatim, menolong pesantren, menolong guru ngaji, membangun jalan, membangun pesantren, membangun Islamic Center dengan tanda tangan APBD-nya. Takbir. Masih semangat juga jangan. Kira-kira kalau saya teruskan tausiah ini sejam lagi masih sanggup? Bapak masih tahan? Aku mau mati. Ini tausiah yang keempat ini. Pagi tadi kami di Bengkalis, habis itu menyeberang, habis itu sampai nggak ingat saya tak kemana-mana. Ini nanti malam tausiah yang kelima di Perawang. Habis itu pulang ke Pekanbaru, istirahat sejenak, bangun lagi besok subuh di Masjid Syuhada. Habis itu kami ke Rokan Hulu, habis itu ke Pasir Pangarayan, habis itu ke Ujung Batu, habis itu langsung ke pesantren Darussalam Kabun. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan pernah berharap istirahat di dunia. Orang soleh tidak pernah beristirahat di dunia. Kapan kita istirahat? Kita istirahat ketika melihat Bang Abdul Wahid dilantik menjadi gubernur Riau. Di saat itu Abdul Somad istirahat. Kenapa? Karena beliau akan mengirim dai-dai ke Talang Mama, dai-dai ke pedalaman, dai-dai ke desa-desa. Istirahat insya Allah Abdul Somad. Saat itu kalau ada orang-orang yang mengadu, anak saya susah Pak Ustadz, anak saya nggak bisa ikut ujian Pak Ustadz. Saat itu saya istirahat karena saya tinggal nelpon. Assalamualaikum, ini Abdul Somad, mana Abdul Wahid? Ustadz Somad, anak saya nggak bisa ke Mesir Pak Ustadz, nggak ada ongkos biaya, sudah lulus seleksi Pak Ustadz. Halo Abdul Wahid, ringanlah beban Abdul, karena sudah ada Abdul. Sesama Abdul saling tolong menolong. Menjelang tanggal 27 November ini, doa ibu jangan banyak-banyak, doa bapak jangan macam-macam. Doakan saja supaya Bang Abdul Wahid duduk jadi gubernur Riau. Amin. Bisa 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, bagus. Nggak bisa juga subuh yang paling afdal, subuh juga nggak bisa, mati aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah, di akhir majlis petang yang penuh dengan keberkahan menjelang matahari tenggelam, mari kita sama berdoa. Sebelum berdoa kita beristighfar minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Itulah enaknya kalau kita rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Terus ditanya, sampean ngomong apa? Mbok. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Mudah-mudahan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Riau dapat gubernur yang baik, yang soleh, Bang Abdul Wahid dan Pak SF Arianto. Mudah-mudahan dengan duduknya mereka pesantren tertolong, terbantu. Mudah-mudahan anak yatim piatu fakir miskin du'afa tertolong dengan APBD dan Basnas Aba dan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan Riau tertolong dari narkoba, game online dan judi online. Mudah-mudahan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.